mari kita lanjutkan kisah Lusumen. Cerita dimulai dari Lusu dan Xiaoyu hendak melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka kaget karena tiba-tiba Tuan Li wajahnya bonyok. Tentu Lusu bertanya siapa orang kuat yang berani menghajar Tuan Li. Lantas Tuan Li menceritakan kronologinya, di mana dia sebelumnya mendapatkan hadiah dari Chen Bailey, sebuah kertas mantra eksperimen level A yang katanya akan keluar jiwa pahlawan kuno saat memasukkan energi ke dalamnya. Kemudian setelah itu saat Tuan Li sedang pup di WC umum, dia kehabisan tisu. Jadi terpaksa dia menggunakan kertas mantra itu. Sungguh membagongkan. Tiba-tiba muncul beneran dong pahlawan kuno berbaju zirah itu. Dia mengaku sebagai prajurit langit. Dia menanyakan apa tujuannya membangkitkan jiwanya. Ternyata Tuan Li menyuruhnya membawakan tisu toilet untuknya, tapi jiwa itu malah mengejar Tuan Li. Dia benar-benar kuat, bahkan Tuan Li tak mampu melawannya. Lusu tentu menertawakan Tuan Li karena senjata kuat malah dikasih tugas cuma ngambilin tisu di toilet. Kan benar-benar penghinaan. Pantas saja dia dihajar sampai bonyok. Akhirnya mereka bergegas menuju pelabuhan. Karena Tuan Li masuk dalam daftar hitam di dunia kultivasi, makanya mereka harus naik kapal selundupan menuju Asia Tenggara. Tuan Li sudah menemukan kapal ilegal sesuai arahan Lusu, yang mana diduga ada oknum terkait perdagangan manusia. Mereka sudah menaiki kapal itu. Pemilik kapal dari awal sudah menunjukkan sifat aslinya. Dia mengira Tuan Li adalah orang buangan yang kabur karena banyak luka di wajahnya. Tentu Tuan Li tak terima dengan anggapan orang itu. Tapi dia harus menahan emosinya demi menyamar jadi orang biasa. Orang itu menanyakan, dari mana fraksi kalian? Oh, kami dari fraksi zombie, jawab Lusu. Disitulah Lusu mengetahui orang itu bernama Dusi Malicious 4. Sedikit Mimin menjelaskan ya, di sini rencana Lusu adalah mencari orang yang bernama Malicious 4. Dia adalah yang menangani perdagangan manusia berdasarkan ingatan Xiaoyu. Jadi Lusu menyuruh Tuan Li mencari kapal rantai pertama yang berhubungan dengan M4. M4 langsung menginterogasi identitas Tuan Li. Dia menanya, apakah ada orang yang tahu kalian kabur dari sini? Karena kami tidak mau dapat masalah. M4 hanya memastikan penumpangnya kali ini orang biasa yang bisa dijual olehnya. Dia senang melihat ada Xiaoyu, gadis kecil yang bisa dia jual dengan harga mahal. Tentu Tuan Li pura-pura bego mengikuti cara main orang itu. Sebenarnya Mimin juga kurang paham akan dialog di chapter ini yang implisit dan garing. Jadi Mimin ambil intinya saja ya. Jadi begini guys, pemilik kapal itu pura-pura acting jadi orang yang hidupnya susah agar mendapat simpati dari Tuan Li. Dia mencoba membodohi Tuan Li dan Lusu di sepanjang perjalanan. Dengan kisah seluruh awak kapal kehidupannya selalu susah. Di sisi lain ternyata Lusu pergi ke luar negeri tidak dengan persiapan kosong. Dia sudah mengendalikan elemen airnya untuk manusia, yaitu air darah manusia. Namun hanya bisa digunakan jika darah itu keluar dari luka orang yang ingin dia serang. Lusu mengibaratkan dia bisa jadi di atas angin jika bertemu musuh yang terluka. Itu adalah sasaran empuk elemen airnya untuk menyerang. Pemilik kapal itu masih saja sok mengsedih. Tuan Li juga pura-pura menangis dengan kisah hidupnya. Lantas dia menanyakan, berapa lama lagi sampai? Sekitar 10 menit. Tak lama kemudian muncul kapal besar. Itu adalah kapal khusus. M4 mengarahkan mereka ke sana. Karena dia masih ragu menjual Tuan Li dan yang lain lantaran identitasnya belum jelas. Mereka dipindahkan ke kapal imigran besar. Malicious 4 nampak so sedih ditinggal Tuan Li. Di situ salah satu kru mengira bahwa Tuan Li adalah saudara M4. Padahal setaunya dia tak punya keluarga. Tuan Li masih saja percaya dengan tangisan palsu M4. Tidak bagi Lusu, sedari awal dia memang mengincar M4. Di kapal M4 mereka menggibah bahwa 3 orang penumpang tadi adalah iblis. Tiba-tiba tangannya bereaksi aneh.
Seluruh darahnya dari dalam seperti ingin meledak keluar dan piar. 3 orang itu meledak. Itu adalah ulah Lusu. Lalu di kapal besar melihat Xiaoyu yang menarik untuk dijual dengan harga tinggi. Tapi mereka tidak bisa menyentuhnya lantaran latar belakang mereka belum jelas. Lantas Lusu dan Tuan Li disuruh naik ke kabin. Lusu bertanya pada Xiaoyu, apa ini kapal yang benar? Xiaoyu membenarkan. Lusu tahu ini salah satu kapal cincin rantai kejahatan perdagangan manusia. Lusu bukan seperti pahlawan akan membunuh semua orang. Dia hanya ingin balas dendam pada orang yang berniat menculik Xiaoyu. Di depan mereka sudah hampir sampai di pelabuhan. Lusu disuruh berenang ke daratan. Orang itu bilang mereka hanya bisa mengantar sampai sini. Seolah-olah mereka dijebak akan ditangkap sebagai imigran gelap. Tuan Li dan Lusu sudah bersiap dengan pelampung. Lucunya Tuan Li masih sempat berpamitan pada mereka yang padahal orang jahat. Lalu tiba-tiba mereka heboh lantaran ada kabar kapal bocor secara tiba-tiba. Ya, itu adalah ulah Lusu. Dia sudah tak enggan-enggan menggunakan kekuatan terbangkitkannya karena Nieting sudah tahu. Wush wush, air kencang menuju kapal. Semua panik, seolah-olah ada yang menyerang atau ada ombak besar yang masuk ke kapal. Disitulah Tuan Li beraksi. Dia memutuskan tali dan mencuri skoci. Mereka yang tahu niat Tuan Li hendak mengambil senjata, namun Tuan Li langsung merilis tombak dragonnya untuk menyerang mereka. Dan boom, mereka bergegas pergi dengan skoci kecil. Di situ Tuan Li bingung, kenapa skocinya bisa bergerak sendiri padahal tidak ada yang mendayung. Lantas dia menatap ke arah Lusu dan curiga pada Lusu. Tiba-tiba kapal besar tadi dihantam air dari berbagai sisi. Bahkan para kru juga meninggoy terkena serangan air. Disitulah Tuan Li tahu Lusu seorang double awakening. Ya, jawab Lusu. Tentu Tuan Li tanya, apa M4 sudah meninggal? Ya, jawab Lusu begitu dingin. Tuan Li sontak membayangkan Lusu jadi monster pembunuh berantai yang mengerikan. Tapi realitanya matanya tidak merah seperti iblis. Lalu Tuan Li memberi nasihat kepada Lusu jangan sampai kebencian menutup hatinya. Lusu dengan entengnya menjawab, tenang, cuma uang yang bisa membutakan mataku. Selama perjalanan itu akhirnya Lusu dapat membuka nebula bintang keempatnya. Perjalanan mereka masih berlanjut. Sebelum sampai, Lusu bertanya pada Tuan Li, apa sudah jadi jomblo lama? Meski sudah tua, Tuan Li belum menikah. Dia ingin menemukan istri dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Tuan Li akan membiarkan istrinya nyuci piring, memasak, nyetrika. Lusu dan Xiaoyu hanya bengong mendengar jawaban sok bijak dari Tuan Li. Apa itu yang dimaksud melakukan apapun yang dia mau? Tak lama berselang, terlihat pulau indah di depan Lusu. Ada gadis-gadis samlohai nan seksi juga. Wow, tempatnya sangat bagus. Tuan Li dan Lusu auto mimisan melihat pemandangan hot itu. Dasar sampah, ucap Xiaoyu mengejek otak mesum mereka berdua. Wajar saja mereka mimisan kayak Sanji, salah satu karakter di film One Piece. Lantaran yang pakai baju seksi itu adalah seorang praktisi level C. Udah cantik, seksi, kuat, itu idaman para praktisi. Di sini praktisi dari berbagai negara kumpul ingin masuk ke reruntuhan. Untung saja orang-orang tidak bisa mendeteksi kekuatan Lusu dan Xiaoyu. Hei Lusu, kau lihat apa? Kenapa pipimu merah? Aku melihat mereka kekurangan pakaian, jadi aku ingin membantu. Ya, baguslah Lusu, masih doyan wanita. Mereka mulai berkeliling, melihat tempat itu yang nampak sedikit luas. Tuan Li yang sotoy memberitahu Lusu tempat dugem yang enak. Namun Lusu tentu tak menanggapinya, dia malah memikirkan tempat hiburan yang mana terlihat di pecahan ingatan Xiaoyu terkait perdagangan manusia. Itulah rantai terakhir kejahatan itu di pusat pertunjukan. Tuan Li izin hendak pergi dulu untuk bersenang-senang. Namun Xiaoyu memprotesnya. Bukankah Tuan Li butuh latihan? Kenapa ada seorang raja surgawi kacau sepertimu? Tanya Xiaoyu.
Wow, aku tak butuh latihan. Aku masih punya jalan panjang menuju titik PKB. Jadi tidak usah buru-buru. Apa itu PKB? Tanya Lusu. PKB itu penyempurnaan kelas B. Lusu begitu marah, bisa-bisanya dia membuat singkatan sederhana untuk gelar bergengsi Master B. Memang gendut aneh. Woi, Kak Roja Surgawi, kau seperti tidak punya otak, protes Lusu. Lee tetaplah Lee yang terkenal asik sendiri. Dia menyuruh mereka beristirahat, dia pengen jalan-jalan. Tentu itu malah membuat Xiaoyu dan Lusu senang, karena membuat mereka bisa langsung beraksi nanti malam. Lusu harus sedikit hati-hati di tempat ini, karena banyak sekali praktisi hebat yang datang demi reruntuhan. Kota ini akan menjadi kota berbahaya, pikir Lusu. Lusu mengibaratkan jika aksi mereka terlalu menonjol akan memancing kultivasi lain layaknya darah yang menyebar ke kota. Disitulah para buaya dan hiu buas berdatangan. Tapi pikiran itu seketika hilang ketika jiwa Anthony merangkul Lusu. Wow, tenang bro, ada aku. Haha, Master B. Haha, bangsat, sok bijak tapi cekikian. Anthony segera dirilis untuk membawa Xiaoyu dan Lusu menyelam ke bawah tanah. Sementara Tuan Li sedang mengagumi keindahan Thailand. Di sana sangat bebas, gadis-gadis cantik yang entah asli apa KW dalemannya. Sementara Lusu juga berada di sana ternyata meski hanya dari bawah tanah. Swadikap, kongkap mangap-mangap, ucap Tuan Li menyapa gadis-gadis Thailand itu. Boom, gedebrak. Tiba-tiba Tuan Li terkejut mendengar ledakan dan suara gedung roboh. Suara-suara gedung mulai roboh satu persatu hingga debunya mengenai muka Tuan Li. Sialan, kampret, siapa yang melakukan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Tuan Li langsung emosi. Dia melihat beberapa praktisi level B. Dia mengira mereka lah pelakunya, yang mana dikira salah satu dari mereka adalah pengendali tanah. Padahal orang itu juga korban kejadian yang tak tahu apa-apa. Hei, apa kau? Tuan Li mulai seperti banteng yang hendak menyeruduk. Kalian, jangan lari. Tuan Li mengejar mereka dengan begitu ganasnya. Mereka tak tahu apa-apa melihat Tuan Li, hanya bingung dan memilih lari. Nah, ini dia tersangkanya. Lusu dan Xiaoyu menggunakan Anthony merusak bangunan-bangunan itu. Lusu menanyakan keadaan di luar pada Xiaoyu. Dia melihat Tuan Li yang mengejar orang. Di situ Xiaoyu sedikit kesal karena Lusu memilih tempat hiburan yang banyak gadis-gadis seksi. Hehe, Lusu hanya cengar-cengir. Seketika Lusu menerima serangan emosi negatif yang ternyata dari kemarahan Tuan Li yang begitu banyak. Praktisi lain lalu mulai menyadari ada bahaya dan pertarungan. Semua merasakan aura-aura pertempuran. Sampai-sampai yang masih pakai bikini saja udah siap ikut tempur. Ya, kalau model gini mah tempurnya beda kayaknya. Tempur dengan gaya yang tepat, bocil dilarang ngeres. Satu persatu praktisi dari luar negeri mulai beraksi. Padahal keributan itu Lusu yang menimbulkan dan Tuan Li yang memulai. Mereka kebingungan karena Tuan Li menggunakan bahasa Cina. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Li yang ngamuk. Wush, Tuan Li merilis tombak dragonnya. Orang itu kaget dan akhirnya tahu itu adalah Li Xiao dari anggota jaringan surgawi Cina. Dia adalah orang yang mengacau di reruntuhan Laos. Mereka sadar Li orang yang kuat. Boom! Sebuah ledakan muncul dari atas gedung. Tuan Li juga kaget dan berhenti menyerang karena itu pertanda pertarungan dimulai. Boom! Dar! Tar! Semua orang melihat ledakan itu. Seakan-akan memanggil semua praktisi untuk berkumpul dan memulai pesta pertempuran. Hehe, sudah dimulai. Let's go, brother! Ceplok dadar. Bunyi letusan itu semakin banyak melanda kota di Thailand itu. Lucunya Tuan Li malah senang karena dirasa Thailand lebih seru daripada Cina. Serasa battle royale dan tarung bebas di jalanan. Lihatlah betapa bahagianya dia kalau ada pertempuran.
Orang yang dikira pelaku peledakan malah kabur karena semakin banyak yang mengejar mereka. Padahal mereka bukan pelakunya. Mereka mencoba mencari translator Cina agar bisa menenangkan Tuan Li. Maksudnya penerjemah ya. Karena mereka tidak mau bertarung sebelum reruntuhan terbuka, tak ada satupun orang yang bisa bahasa Cina. Salah satu orang dari mereka mencoba menawarkan diri karena dia pernah mendengar orang Cina bercakap. Itu sebuah salah menurutnya. Lantas dia mencobanya pada Tuan Li. Malah yang diucapkan, "Woi, apa lu lihat-lihat?" Itu terasa bukan salam, malah terkesan menantang dengan kasar. Tentu Tuan Li semakin emosi dong. Jangkrik, beraninya dia mengucapkan kata kasar kepadaku. Li segera merilis tombak mautnya. Lusuh dari bawah hanya mengawasi dan merasakan emosi dari Tuan Li yang begitu besar. Dia menanyakan lagi pada Xiao Yu, bagaimana keadaannya? Semua terkendali, jawab Xiao Yu. Lantas Lusuh meminta untuk naik ke atas menengok keadaan luar. Lusuh kaget malah di luar banyak ledakan seperti petasan di mana-mana. Woi Xiao Yu, ini yang kau sebut aman terkendali. Woi, berhenti bajingan. Terlihat Tuan Li mengejar orang-orang itu. Lusuh yang menyamar di tanah mencoba memahami bahwa Li pasti salah menyerang orang. Lusuh memilih membantu Tuan Li mengejar orang itu, yang diketahui Master level B. Mereka bergerak dari bawah tanah dan sudah pas di bawah mereka. Langsung roh Anthony menyerang mereka secara brutal dan barbar. Wush, bem. Orang itu baru sadar inilah pelakunya, Wagner tipe bumi. Lusuh menyuruh Xiao Yu membunuh semuanya dengan cepat sebelum ketahuan. Bocil kematian beraksi dan membunuh satu persatu dari mereka dengan elemen pasir Anthony. Seorang master level B itu mencoba menahan serangan Anthony dengan elemen burungnya. Boom, terjadi bentrokan energi dari keduanya yang begitu dahsyat. Namun pasir Anthony masih cukup kuat untuk menembus dan bercabang. Satu persatu dari mereka dibantai Xiao Yu dengan sadis dan barbar. Padahal mereka Wagner level C. Master level B itu mencoba menambah kekuatannya, tapi keburu pasir Anthony menahannya dengan rantai pasir. Disitulah Tuan Li datang dan hendak menyerangnya. Level B itu sudah muak, dia tak tahan dan memilih bertarung. Dia mampu melepaskan rantai pasir Anthony dan merilis aungan harimau ungu. Matilah kau! Dia menyuruh singa ungu itu menyerang Tuan Li. Hehehe, cuma beberapa harimau ungu mau membunuhku. Ejek Li begitu pede. Hush, Tuan Li meloncat ke atas harimau 4 kepala itu. Dia merilis tombak dragonnya yang berwujud naga merah yang ganas. Boom. Naga merah milik Li menyerang secara brutal keempat harimau ungu itu dan film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.